Jika benar pesulap merah ingin pembuktian tentang ilmu goib, maka saya siap melakukan pembuktian ilmu goib. Bisa pembuktian jarak dekat ataupun jarak jauh. Tarian keris goib. Oh, digantungin ke benang di tangannya. Terus kerisnya muter-muter. Ini energi goib nih. Seriusan yang mau kayak gini mau pembuktian, coy. Ini mau mainan anak-anak, coy. Katanya keris bersilat. Anjing, gue malu banget lagi mainin kayak ginian doang terus ngaku-ngaku tahu hal goib. Astagfirullahaladzim. Sorry tuh saya, ini pengetahuan lu cetek banget. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Food. Pada ilmu merah kali ini gue akan membahas sesuatu kepercayaan di mana katanya ini adalah cara untuk mengetes sebuah energi benda. Atau untuk mengetes apakah benda tersebut memiliki kodam atau tidak. Nah, ini kepercayaan kayak gini, ini kepercayaan dungu, guys. Ini bahaya banget. Bahkan adegan untuk pengetesan ini sering juga dipakai sama dukun-dukun di luar sana untuk seolah-olah mengetes di rumah ini apakah ada santetnya atau enggak. Di rumah ini ada yang nyerang atau enggak. Kalau ada yang nyerang nanti bendanya bergerak muter, bergerak maju mundur dan semacamnya. Padahal ini sangat bisa dipraktekkan oleh semua orang. Nggak ada hubungannya sama goib-goiban, nggak ada hubungannya sama energi-energian gitu. Jadi memang ini adalah mainan anak sebenarnya untuk mengetes fokus. Dan ini sudah pernah gue bahas juga yang menggunakan pendulum. Cuma para dukun-dukun ini ketika beda benda, mereka akan beralasan, wah itu kan beda, itu pakai pendulum, kalau kita pakai keris, kalau kita pakai cincin dan semacam. Padahal ya beda-beda benda doang, mau pakai sendok, mau pakai garpu, mau pakai pendulum dan semacamnya, rahasianya sama. Tapi maka dari itu di video kali ini gue akan bongkar rahasianya juga nih, bagaimana yang menggunakan keris biar mereka mingkem tuh dan semua orang jadi bisa praktekin gitu, jadi nggak gampang dibodoh-bodohin lagi. Nah, ini di handphone admin gue ada yang ngechat, P, ini nomornya udah di sensor ya, karena pembuktiannya nggak jadi terus juga pengetahuan dia masih sangat amat cetek dan dia korban dukun aja sebenarnya, sehingga salah kepercayaan karena gurunya itu orang dungu dan dia korban orang dungu tersebut, jadi pikirannya jadi ikutan dungu, jadi ultra dungu pro max, di upgrade tuh ya. Nah, ini makanya gue sensor. P, dia ngechat P gitu, terus oh ini balasan otomatis. Oke, terima kasih karena sudah merespon chat dari saya. Perkenalkan, saya berasal dari Provinsi Bengkulu. Sebelumnya saya mau bertanya, apa benar pesulap merah ingin pembuktian tentang ilmu goib atau tentang ilmu santet? Karena saya jujur, saya bukan ahli santet, tapi saya merasa memiliki tentang ilmu goib. Jadi pertanyaan saya, pesulap merah ini mau membuktikan ilmu goib atau ilmu santet? Mohon penjelasannya. Jika benar pesulap merah ingin pembuktian tentang ilmu goib, maka saya siap melakukan pembuktian ilmu goib. Bisa pembuktian jarak dekat ataupun jarak jauh. Jika ingin pembuktian ilmu goib dari jarak jauh, bisa saya buktikan melalui cara video call lewat WhatsApp. WhatsApp, anjir, WhatsApp. WhatsApp harusnya, ini WhatsApp. Untuk pembuktian ilmu goib. Kemudian jika ilmu goib tersebut dapat saya buktikan melalui jarak jauh, apakah sekedar oh benar ilmu goib itu memang ada. Kemudian Marcel pesulap merah sekedar memberikan pujian atau sanjungan atau kebenaran ilmu goib, atau yang seperti mana? Jika sekedar pujian, buat apa saya memberikan pembuktian tentang ilmu goib? Sekedar ingin mendapatkan pujian dan kebenaran ilmu goib itu memang benar ada. Buat apa saya untuk memberikan pembuktian ilmu goib kepada pesulap merah? Anjir, panjang amat ini, dia nulis rangkuman anjing. Males banget gue bacainnya. Aduh, skip aja ya. Langsung intinya, apa benar ini ucapannya pesulap merah bisa dipegang tentang pembuktian ilmu goib? Apa nih, video apa nih? Bombardir dengan tes-tes pengetahuan seputar pengobatan tradisional, sejarah perdukunan. Oh, ini video gua dipotong sama dia. Spirikintil atau rajin ya. Ya, nanti kita akan bombardir dan kita lihat responnya. Apakah pengetahuan dia lebih daripada pesulap merah?
Jangankan 1 versus 1 ya, 50 dukun versus 1 pesulap merah, debat terbuka aja sini. Kalau emang nganggep gue taunya trik doang, ayo debat terbuka. Kalau emang ada yang bisa pengetahuannya lebih daripada pesulap merah, gue kasih emas 100 gram perihal perdukunan. Ingat ya, perihal perdukunan, gue tahu dari A sampai Z, bahkan bukan hanya tahu dan bukan hanya nggak percaya, gue bisa melakukan atau mempraktekkan seluruhnya ilmu-ilmu yang dianggap goib di dunia perdukunan tanpa terkecuali. Oke, intinya kayak gitulah ya. Itu potongan video gue ketika kalau ada orang yang tahu lebih banyak daripada pesulap merah perihal perdukunan, keajaiban-keajaiban perdukunan, atau bisa mempraktekkan sesuatu hal, gua nggak bisa bongkar rahasianya, atau itu alias ilmu goib asli yang bisa dikuasai sama dia, maka gua akan berikan emas 100 gram. Kalau nggak salah di sini ada rumah juga gitulah, hadiah. Nah, dia kayaknya nuntut hadiahnya nih, gitu. Ya halo Kak, aku Tari, admin dari Pesulap Merah. Oke, jadi ilmu yang diyakini goib seperti apa yang ingin dibuktikan? Silakan detailkan jika berhasil efek yang terlihat or keajaiban yang terlihat apa, serta bukti video berhasil membuktikan hal tersebut untuk kami jadwalkan pertemuan or pembuktiannya. Nah ya betul, memang kalau mau jadwal pembuktian itu perlu kita lihat dulu nih. Ini bukan dukun ecek-ecek, bukan dukun asal ngomong doang, atau cuma ngaku-ngaku bisa A, bisa B, bisa C. Untuk jadwal pembuktian sama gue harus ada bukti berhasil otentik dia pernah melakukan keajaiban tersebut, alias keilmuannya memadai. Tapi kalau untuk mainan anak-anak doang, apalagi hal-hal yang udah gue bongkar rahasianya di channel ini, terus dia mau pembuktian, ya mohon maaf saya nggak meladeni anak-anak baru atau anak-anak kemarin sore, sorry ya. Betul Kak, dan jika mau membuktikan terbukti gagal or terbongkar rahasia or penjelasan or trik dan sebagainya, maka wajib mengakui diri sebagai pelaku pembodohan dan bersedia informasi pribadinya di-share ke publik seperti nomor telepon, nama, dan foto sebagai pelaku pembodohan. Oke Mbak Tari, jika video saya sudah selesai akan saya kirim, tapi kalau Marcel Pesulap Merah tidak bisa membongkar trik video yang saya kirim tersebut, apakah saya harus pertemuan lagi untuk pembuktian lagi? Itu maksudnya, jika benar harus pertemuan lagi, apakah semua biaya Marcel bertanggung jawab untuk semua biaya saya datang ke sana, ataukah semua biaya saya yang tanggung sendiri? Mohon kejelasannya Mbak Tari, soalnya saya bukan orang yang banyak uang untuk datang ke sana sekedar untuk pembuktian ulang atau yang bagaimana, mohon penjelasannya. Video memang tidak untuk dibongkar Kak, tapi untuk syarat penjadwalan aja. Iya betul. Jadi ketika admin gue meminta bukti otentik video dia berhasil mempraktekkan keajaibannya, itu bukan untuk dibongkar di sini, kecuali dia mengizinkan untuk gue bahas, dan memang sudah pernah dibahas, atau ini memang mainannya terlalu receh banget, terus dia meyakini itu adalah kekuatan goib dan semacamnya, berdasarkan izin dia baru gue bahas seperti ini nih. Ini atas izin dia sendiri, boleh dibahas di video. Kalau tidak mengizinkan, biasanya nggak gue bahas. Itu untuk persyaratan untuk admin gue dan tim gue melihat apakah ini orang layak untuk diaturkan ke penjadwalan atau tidak. Karena ya bayangin kalau misalkan mainan-mainan anak kecil, dia mainin ngilangin kain merah terus hilang, atau munculin kain merah penarikan goib terus muncul, terus mau ngatur jadwal penjadwalan sama gue, yang kayak gitu-gitu, trik-trik yang paling receh-receh kayak gitu, sorry itu saya nggak akan diterima sama admin gue, karena memang pembuktian itu bukan ajang untuk bercanda-bercanda, itu ajang serius dan ya akan mempertaruhkan kehidupan si dukun dan kehidupan gue. Kalau gue terbukti nggak bisa ngebongkar, ya reputasi gue selama ini akan hancur bertahun-tahun. Kalau si dukun gagal dalam membongkar dan gue berhasil ngebongkar, ya ujung-ujungnya nama dia bakal jelek di hukum sosial. Dia akan di blacklist sama masyarakat Indonesia sebagai pelaku pembodohan publik dan penipu gitu. Jadi ajang pembuktian itu bukan untuk main-main. Makanya harus yang benar-benar serius dan memadai keilmuannya gitu. Jika ilmu terbukti tanpa trik atau penjelasan dan berhasil, maka ongkos kami ganti 10 kali lipat dan ada hadiah rumah dari Pesulap Merah. Jika gagal atau terbongkar rahasianya, maka wajib mengakui diri sebagai penipu dan bersedia informasi pribadinya di-share ke publik, serta tidak ada penggantian apapun atau hadiah apapun. Oke Mbak, dalam waktu dekat video akan saya kirim. Apa nih? Panjang banget dia ngetiknya anjir. Assalamualaikum Mbak Tari. Sebelum saya mengirim video ini ke Bang Marcel, di sini saya sampaikan bahwa keris ini bukan keris pusaka goib. Keris ini saya dapati melalui toko Shopee atau Lazada. Jadi tidak ada keris ini saya dapati dari alam goib, melainkan untuk pelatihan saya dalam meningkatkan energi goib tersebut. Dan bukan pula keris ini terbang ataupun menghilang, melainkan
Dan keris ini saya sambungan kepada benang hitam untuk saya menyalurkan energi goib tersebut, dan energi goib yang dilihat seperti di video ini memainkan seperti silat keris pada zaman dahulu, dan untuk kebenarannya saya dapat mengeluarkan suara guru goib saya. Suara guru goib anjir melalui mulut saya sendiri, dan itu bisa dibuktikan. Melalui mulut saya sendiri. Suara guru goib saya melalui mulut saya sendiri. Itu lu namanya acting. Iya, ceritanya lu keserupan gitu, terus itu ngaku-ngaku suara guru goib. Gue juga bisa nih. Gue akan mengeluarkan suara guru goib pesulap merah. Pesulap merah itu tampan dan pemberani. Pesulap merah itu jujur sekali, anak baik sekali. Yang kayak gitu-gitu. Oh, ini kan guru goib. Kan ada juga yang teman goibnya bisa masuk. Apaan teman goib? Ada yang teman goibnya. Oh iya, ada juga yang teman goibnya yang gitu suaranya. Itu mah gampang banget anjir. Itu namanya ilmu acting. Aduh. Tapi tidak bisa suara goib ini saya kirimkan lewat video. Jadi mohon kepada Bang Marcel menjelaskan dan tidak mencaci tentang keilmuan. Enggak, gue bakal caci maki. Ngapain lu? Mau nyantet? Gue caci maki semua dukun. Dukun itu udah ultra dungu Pro Max 16 tuh bahkan. Udah paling tinggi tuh dia kedunguannya tuh. Jadi IQ-nya bukan lagi jongkok, tapi tengkurap tiarap tuh. Dukun-dukun tuh ya. Dan yang berobat ke dukun itu istilahnya tuh lebih tiarap dari dukun itu sendiri kedunguannya. Karena apapun omongan dukun tanpa ada bukti langsung dipercaya gitu. Terus melainkan keris dan jadi nilaikanlah sendiri dengan apa nih? Tanpa pakai remote atau kabel, melainkan keris dan benang hitam. Jadi nilaikanlah sendiri dengan bijak dan tanpa menduga-duga tentang ilmu goib. Enggak, tenang, sorry to say. Di ilmu merah nggak pernah menduga-duga. Selalu berbicara fakta, tidak pernah berbicara logika. Catat baik-baik. Ilmu merah tidak pernah berbicara logika. Selalu menyampaikan berdasarkan fakta. Karena gue praktekkan dan gue bongkar rahasianya secara detail. Nggak cuma ngomong doang. Beda sama yang ngebongkar-bongkar lainnya. Kalau di ilmu merah pasti dipraktekkan dan dijelaskan secara detail. Terima kasih buat Mbak Tari dan Bang Marcel, silahkan diperjelaskan. Maaf ya videonya nggak pakai baju soalnya kebiasaan. Apa ini? Anjir, ada suaranya lagi. Tarian keris goib. Oh, digantungin ke benang di tangannya, terus kerisnya muter-muter. Ini energi goib nih. Seriusan yang mau kayak gini mau pembuktian, coy. Ini mau mainan anak-anak, coy. Sumpah dah, nggak ada goib-goibnya sama sekali. Ini anak TK kita suruh mainin kayak ginian juga bisa. Energi goib apaan? Nah ini bayangin guys, ketika pikiran manusia udah dungu, udah ultra dungu Pro Max, dia diberikan kepercayaan salah terhadap sesuatu, itu pikirannya jadi parah gitu, jadi memperlihatkan kebodohan gitu. Itu sama aja kayak misalkan ada pintu geser, ya, ada pintu geser, ketiup angin, terus gue kasih kepercayaan misalkan ke si korban-korban dukun ini, itu pintunya tadi ada yang ngedorong itu genderuwo, bulunya merah. Waduh. Nah itu ketika setiap kali dia ngelihat pintu bergerak, korban-korban dungu yang udah dungu begini, ini akan berpikir, wah itu bukan karena angin, itu mah karena pintunya tuh didorong sama genderuwo merah. Itu kata guru gua. Nah ini dia juga begitu. Dia tuh karena kata gurunya itu adalah untuk pengetesan energi goib, ya akhirnya dia ikutan dungu seperti gurunya, lebih dungu daripada gurunya mungkin. Kalau gurunya asal ngomong doang, dia tahu itu bohongan, sedangkan dia menganggap itu asli gitu. Nah ini ada lagi nih, energi ini pelatihan untuk saya untuk lebih meningkatkan energi goib untuk saya lakukan saat pengobatan seperti totok saraf, stroke, dan lain sebagainya. Ngapa jadi pengobatan tradisional dihubungin ya mainan anak kayak gini nih? Belajar meningkatkan energi goib benang hitam dengan sendok garpu. Pakai sendok garpu juga bisa ya? Ya lu pakai apapun bisa sih sebenarnya. Teman-teman bisa coba di rumah ya untuk mempraktekkan yang seperti ini nih. Pakai sendok garpu, pakai batu, pakai pendulum, pakai jam tangan, pakai apapun yang memiliki berat gitu. Ya kalau misalkan pakai kapas agak sulit sih guys, karena kapas nggak berat. Kalau garpu kayak sendok kayak gini masih bisa.
Ini semua orang bisa mempraktekkan. Nanti gue jelaskan itu bergeraknya karena apa. Dan banyak banget guys, sekali lagi, yang mempraktekkan seperti ini untuk pengetesan, bilangnya ini rumahnya ada santet atau enggak. Saya tes pakai jimat saya nih ya, batunya digantungin di benang kayak gitu. Terus dia diemin begini, ntar bergerak, muter. Nah kalau bergerak muter ini ada santetnya berarti, wih, dasmu kui santet. Cangkemmu. Aduh, terus admin gue apa nih balesnya? Ini jika ada triknya. Nah ini dia mengizinkan jika ada triknya silakan dibongkar, nggak apa-apa. Untuk pembuktian yang lebih saya bisa buktikan dengan suara goib saya, dan jika kehendak saya dapat membuktikan kebenaran dan ilmu goib yang lain. Aduh, yang dia mau, yang maksimal pengetahuan dia tahu tentang goib-goiban itu aja, mainan anak-anak kayak gini doang dianggap goib. Astagfirullahaladzim, parah. Literasi. Terus admin gue, admin gue balas, dapat kami informasikan hal seperti itu terlalu receh kak. Iya bener, sudah pernah dibongkar oleh pesulap merah perihal keyakinan kalau itu soal energi goib di video ini. Kalau tetap meyakini itu energi goib dan bisa dibuktikan gerak sendiri, benang akan digantung di tiang dan silakan gerakan dengan energi yang diyakini goib tanpa disentuh sama sekali. Jika gerak sesuai keinginan baru bisa kami jadwalkan. Kalau dipegang gitu sudah pernah dibongkar kak pembodohannya. Iya, kalau emang itu dia yakin bergerak karena energi goib, ya gantunginnya jangan dipegang dong. Talinya jangan dipegang dong, jangan disangkutin di jari. Gantungin nih, misalkan di tiang gitu, terus diem. Nah, lu gerakin dah tuh. Kalau nggak pakai angin tuh bisa bergerak, ya kan? Kalau nggak ya yang nggak pakai angin ya nggak bakal bisa, diem aja gitu. Ya kan katanya energi goib, berarti bisa digerakin tanpa dipegang dong, harusnya dong. Kalau dipegang itu, aduh ntar penjelasannya di akhir lah, biar seru nih. Kok nggak nyambung, bukan bergoyang seperti batu yang ditampilkan di video ini, tapi permainan keris itu benar bersilat. Tuh ya kan, seperti yang gue bilang ya. Kan yang dipraktekin sama itu juga, cuma beda benda gitu. Seperti di video saya, kok sangat beda hasil cincin memutar dengan keris silat. Silakan pesulap merah buatkan video yang seperti saya kirimkan melalui keris. Mau digoyang-goyang sendiri boleh, mau ditahan juga boleh. Yang penting silat kerisnya, yang penting diperhatikan, paham. Kalau ini sama sekali tidak sama. Tuh, kalau orang otaknya udah dungu, kita kasih tahu fakta, ini sama persis. Dia akan mencari, enggak beda. Ntar ujung-ujungnya enggak beda. Kalau pesulap merah pakai kostumnya pesulap. Kalau saya tidak punya kostum mahal. Ya maklum, dukun kan jobnya udah sepi. Ya karena orang-orang sekarang udah mulai pinter, dan yang dungu juga udah mulai terbebaskan dari kedunguannya, udah merdeka. Ya jadi kurang lebih kayak gitu ya. Ini gua udahin aja. Di YouTube gua cari-cari lagi, ternyata di YouTube juga ada guys yang mempraktekkan adegan seperti itu dan menganggap itu untuk mengetes benda mana yang memiliki energi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mainan anak kecil kayak gini, kalau ada satu orang aja yang menganggap itu beneran dan itu dianggapnya berhubungan sama goib, itu sumpah ultra dungu pro max. Udah parah banget, sulit diselamatkan itu orang-orang kayak gitu. Emang satu-satunya cara adalah gali tanah untuk mengurangi orang kayak gitu ya. Gali tanah, taruh tuh hidup-hidup. Nah, udah emang kayak gitu tuh. Karena di edukasi kayak gimana pun dia akan mencari perbedaan-perbedaan. Enggak beda, itu lokasinya di Jakarta sedangkan saya di sini. Enggak beda, itu bajunya yang dipakai ini sedangkan saya ini. Enggak beda, ada aja yang beda-beda padahal sama persis seperti yang dilakukan gitu. Nah, di YouTube ini ada juga nih, gua tonton videonya. Nah, ini. Tuh. Unik, lomba batu akik di Madura. Pakai keris. Tuh, muter. Sama nih muternya, tapi dia nggak diangkat kerisnya. Terus dites. Wah, ini mah. Wah, ada Bapak TNI di sana. Pak, ngapain, Pak? 20 Nge-backingin dukun nggak? Enggak dong, TNI dong. Ya, positive thinking aja. TNI ini lagi memantau, ini yang membodohi masyarakat nih. Ntar suatu saat kita gerbek gitu. Mungkin nggak ada dong TNI polisi yang nge-backingin dukun. Hah? Kalau ada, nyampe gue ketemu dukun dan ada TNI sama polisinya yang nge-backingin, buset, gue catet namanya, kantor tugasnya di mana. Kita buat dia untuk menyesali perbuatannya telah membackingi penipu dan pembodoh masyarakat. Karena sesuai UUD 1945,
bahwa Indonesia itu mendukung penuh untuk kecerdasan bangsa Indonesia. Jadi mereka-mereka oknum-oknum yang membackingi, justru malah membackingi penipu dan pelaku pembodohan, ini mereka tidak layak untuk jadi bagian dari Indonesia. Apalagi tugasnya untuk mengayomi masyarakat, tapi malah mengayomi para penipu, ini nggak beres nih. Makanya kita permasalahkan kalau memang ada polisi atau TNI yang membackingi dukun gitu. Oke, langsung aja seperti biasanya di Ilmu Merah itu kan nggak ngomong doang ya, tidak pernah asal-asalan dalam mengedukasi dan tidak pernah menyampaikan sesuatu secara logika, selalu menyampaikan sesuatu secara fakta. Maka dari itu langsung aja gue praktekin dulu dan gue bongkar rahasianya. Check this out. Wush. Oke guys, di sini bisa lihat di bawah sudah ada benda-benda yang akan kita tes energinya. Kalau kata dukun, aduh, dungu tekun. Nih lihat, di sini gue juga sudah mengikat keris. Di sini nih lihat, teman-teman, jarak dekat. Ini kerisnya diikat di tali seperti ini, seperti sama persis ya di video. Dan ini dibuat lingkaran seperti ini untuk di jari. Jadi ditaruhnya di jari seperti ini, di jari tengah. Ini teman-teman juga di rumah bisa dipraktekin ya. Ini karena mainan anak-anak banget, sumpah. Nih, makanya gue rada-rada jijik ya kalau ada bapak-bapak mainin anak-anak kayak gini, terus dibilangnya ini untuk ngetes energi goib. Nih, lihat. Nih, kayak gini. Tadi di video curang tuh. Di video dia langsung gerak. Harusnya nggak gerak dulu, guys. Jadi konsepnya dari pertama kayak gini dulu. Didiemin dulu. Nih. Tuh. Tangan berusaha untuk sediam mungkin. Tuh, lama-lama digerak sendiri. Dan makin kenceng nih. Anjir, kena itu lagi. Tuh. 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 Yang katanya keris bersilat. Aduh. Lihat dong, tangan atas kelihatan dong. Biar ini tangan atas nggak bergerak nih. Tuh. Katanya keris bersilat. Anjing, gue malu banget lagi mainin kayak ginian doang terus ngaku-ngaku tahu hal goib. Astagfirullahaladzim. Sorry tuh, saya ini pengetahuan lu cetek banget. Sumpah, no. Ada yang lebih kenceng kan? Set, no. Tuh. Ting, tuh. Nih, ayo lebih kenceng, ting. Ayo. Aduh. Ayo dong. No. Tangan gak gerak nih. Ya kan? Kelihatannya nggak gerak tapi bertarung, kata dia bertarung. Astagfirullahaladzim, ini disebut bertarung goib. Aduh, mohon maaf, makanya admin gue menolak untuk adegan-adegan kayak gini. Udah mau pembuktian ke Ilmu Merah, aduh, lu pembuktiannya ke anak TK aja dulu dah sana, sumpah. Aduh, kasihan kayak gini, ada orang yang ketipu kayak gini ya. Astagfirullahaladzim. Nah terus kalau yang tadi yang kedua tuh tadi gue udah praktekin. Oh, yang pakai ini sendok dulu sama garpu dah. Nih. Aduh, nih kita praktekin juga dah. Ya, kebuka lagi nih. Ntar ikat dulu. Set. Nah. Nih, harusnya di video itu diemin dulu gini. Diam. Nih, pas gantung gini dia diem dulu, guys. No. Terus walaupun tangan kanan dan kiri diem, tapi perlahan-lahan tuh bertarung nih, makan nih bertarung tuh. Tuh. Kayak gini doang yang katanya energi goib bertarung. Aduh. Astagfirullahaladzim. Tuh, tangan gak gerak ya. Kelihatannya tidak bergerak. Tuh. Harusnya dari diem dulu kayak gini. Tuh. Wush. Sendok dan garpu bertarung. Aduh, capek tangan gue. Kayak gitu, guys. Kayak gitu doang nih. Udah dibuktiin ya. Yang pakai sendok, yang pakai keris sama persis. Sekarang yang tadi dukun yang belakangnya ada TNI-nya nih. Aduh, gue nggak habis pikir sih kok bisa ada TNI di tempat dukun kayak gitu ya. Ngapain? Semoga nggak nge-backingin dukun ya. Ya, kita positive thinking aja. Nih, ini energi yang akan kita tes. Tadi kan kalau di video pakainya itu batu-batu, pengetesan batu-batu. Ini energi yang akan kita tes, ada remote, ada gunting, handphone, spidol, cotton bud,
warangka sama gunting kuku dan kartu. Nih, kita buktikan sama persis kayak tadi. Kita taruh di sini. Terus ini taruh di sini. Aduh. Terus dia kan nggak duduk ya, dia begini nih. Set. Nih, di tengah. Tuh, tangan gue diem ya. Muter sendiri. Ayo, dia milih nih, lagi milih nih. Lagi milih nih. Lagi milih. Set. Nih, misalkan gue mau disogok nih. Disogok yang punya kartu. Dibuat bilang, menangin gue aja biar benda gue bisa dijual mahal. Ya udah, ke kartu gue berhenti nih. Terus besokannya, si dukun dibayar lagi. Bayar nih, gue bayar juga dong. Biar gunting gue tuh bisa dijual mahal. Biar dibilang pakai kodam. Oke. Nih. Muter-muter. Muter-muter. Tangan gak gerak ya. Muter-muter. Nah, belum. No, berhenti. Berarti guntingnya memiliki energi. Aduh, receh sekali. Jadi sekarang langsung aja kita akan bongkar rahasianya. Oke guys. Jadi rahasianya langsung aja begini caranya. Rahasianya yang teman-teman butuhkan adalah benda semakin berat semakin mudah. Tapi jangan terlalu berat juga sih, kamu berat nanti ngangkatnya berat dong. Ya, jadi yang standar-standar aja, yang nggak terlalu berat, yang nggak terlalu enteng. Kayak keris-keris kayak gini masih oke lah. Nih. Terus kamu tinggal iketin kayak tadi, ya. Ini sebenarnya di dunia pengembangan diri ini biasanya untuk ngelatih fokus anak atau melatih fokus remaja kayak gitu. Jadi memang ini beneran mainan anak-anak guys, untuk melatih fokus. Dan ketika kita kayak gini nih, ini kan diem nih. Nah, ini sebenarnya geraknya mau muter atau maju mundur. Makanya ketika ada dukun-dukun yang bilang digantungin jimatnya, terus pas dites kayak gini kalau geraknya muter itu berarti ada santet. Nah, itu dia tergantung dia mau ngatur muternya kemana geraknya, mau muter apa maju mundur. Nih kayak misalkan, kalau misalkan kita fokus untuk gerakin maju mundur, tuh tangan gue nggak gerak, tapi perlahan-lahan maju mundur. Tuh kelihatannya tangan nggak gerak kan. Nih kalau misalkan mau muter, gerakan muter. Tuh. Ya kan? Muter dia, ya kan? Jadi bagaimana menggerakkan bendanya ini tergantung pikiran kita. Pikiran kita akan mengirimkan informasi ke tangan kita untuk menggerakkan muter, maju mundur gitu. Nah, yang terjadi ke tangan kita adalah gerakan statis, gerakan yang kecil, yang hampir tidak terlihat. Tapi kalau di video-video dukun yang tadi dikirimin, teman-teman bisa ngelihat tangannya itu butut banget ya dia mempraktekinnya. Karena tangannya kelihatan kayak gerak-gerak gini nih. Gitu. Harusnya nggak kelihatan gerak sama sekali kayak gini. Harusnya nggak kelihatan gerak sama sekali kayak gini nih. Misalnya nih. Jadi gerakannya halus banget. Tuh, ini gue muterin ya. Tuh. Jadi gerakannya halus. Sedangkan si dukun tadi masih kayak ada gerakan-gerakan kayak gini. Jadi masih geter tangannya. Nah, itu namanya gerakan statis guys. Gerakan statis itu terjadi pertama karena memang kondisi capek kita, alias peregangan tubuh. Jadi peregangan tubuh, dia kan capek nih tangan kita nih. Nggak mungkin bisa diem total, diem nol, nggak ada gerakan, nggak mungkin. Karena dia pasti ada peregangan tubuh ketika capek. Nah, peregangan tubuh itu akan dipengaruhi sama pikiran kita. Ketika kita misalkan mau gerakin dia maju mundur tuh. Jadi gerakan peregangannya akan maju mundur, tapi kecil banget. Sedangkan kalau misalkan mau muter, nah muter kayak gitu. Terus kalau misalkan mau kanan kiri, ya dia akan ada gerakan statis yang kanan kiri. Semakin lama semakin kenceng gerakannya. Tuh, ya. Jadi gerakan statis itu gerakan kecil banget guys.
Dan ini sekali lagi biasanya dipraktekkan untuk mengetes fokus anak-anak atau anak remaja gitu. Mainan-mainan anak-anak di seminar-seminar kayak gitu biasanya. Gitu, untuk mengetes bagaimana tingkat fokus pikiran manusia gitu. Nah, kalau yang ini ya sama aja seperti tadi penjelasannya. Penjelasannya cuma bedanya ditaruh di bawah. Dan harus pakai keris gede kayak gini, butuh lebih berat guys. Karena biar terasa nih. Nih, ketika dia lebih berat, ini gerakan statis juga nih. Misalkan mau muterin. Ini muterinnya diatur sama tangan kita sebenarnya. Tuh. Coba nggak kelihatan kan? Kelihatan nggak gerakannya? Coba. Ini udah nih, tuh. Sedikit. Iya, dikit banget. Dan teman-teman juga bisa lihat yang dipraktekkan sama si dukun tadi juga gerakannya kelihatan dikit muter. Nih tuh. Tuh. Dan kita mau berhentiin di mana? Itu tergantung si dukunnya, guys. Nih, misalnya mau berhentiin di sini nih. Tuh, di sini. Mau berhentiin di kiri. Tuh. Ini pakai feeling nih. Cuma pakai feeling. Ah, gue mau muterin ah. Muterin. Tuh, ada gerakan statis, gerakan kecil-kecil. Nah, ini nggak ada hubungannya sama energi goib. Ya, nggak bisa. Nggak ada hubungannya sama energi-energian di benda-benda begini. Buat ngetes, nggak ada. Ini ajaran-ajaran dungu kayak gini, please lah, sudahi aja guys. Karena malu gua Indonesia kalau masih sama adegan-adegan begini dibilangnya goib-goiban. Malu, jadi kelihatan bodoh gitu masyarakat kita. Sumpah. Ya, please, ini kalau nggak bisa diedukasi, saran gua, orang-orang kayak gini, dukun-dukun kayak gini, udah, nih timbun tanahnya, buka, masukin, tutup, udah. Itu jalan terbaik agar Indonesia tidak terlihat dungu gitu. Karena sumpah, sekali lagi malu banget guys. Indonesia kalau kayak gini-ginian aja, aduh, dipercaya goib-goiban, astagfirullahaladzim. Dan banyak banget yang bilang, pesulap merah mah emang aja nggak percaya goib. Hei, hal goib itu catat baik-baik ya. Catat baik-baik, dengerin omongan gue baik-baik ya para penyembah dukun. Dengerin baik-baik. Hal goib itu di semua agama diwajibkan untuk dipercayai. Surga, neraka, malaikat, Tuhan, jin, dan semacamnya. Tapi ingat baik-baik. Mempercayai hal yang bukan goib adalah goib. Itu adalah ultra dungu pro max. Ya kan? Nih kayak misalkan gini nih. Nih. Terus gua lepas nih. Nah, wah ada bunyinya. Bunyinya itu karena bukan bunyi benturan, bukan. Itu bunyi jin yang ada di dalamnya ini teriak gitu. Nah, itu kan dungu kan kayak gitu kan? Dungu nggak? Dungu lah. Ya itu bunyinya karena benturan antara besi ini dengan ubin gitu. Terus ketika ada yang bilang bunyi benturan itu adalah suara jin, itu udah ultra dungu pro max namanya gitu. Ya. Maka dari itu ya stoplah, sudahi pembodohan-pembodohan kayak gini, kepercayaan-kepercayaan bodoh kayak gini. Kalaupun lu masih mau mempraktekkan ini dan menganggap ini adalah hal goib, keluar dari Indonesia aja. Sumpah, malu-maluin Indonesia lu. Sumpah lu malu-maluin Indonesia kalau masih mainin-mainin yang kayak ginian dianggapnya goib-goiban, ya. Ya udah, gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye. Dan teman-teman juga bisa praktekkan ini di rumah. Sekali lagi pakai benda apapun. Push.